Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia, rahmat dan taufiknya kepada kita semua, yang dengannya alhamdulillah kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa salawat beriringan dengan salam selalu terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, suatu hari datanglah seseorang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa yang sangat besar. Aku telah melakukan dosa yang melampaui batas ya Rasulullah. Tetapi hidupku tidak tenang wahai Rasulullah. Jika hidupku jauh dari Allah Sang Khalik yang menciptakanku." Mendengar curhatan dari seseorang, Rasulullah melihat orang ini begitu sedih. Tetapi Rasulullah melihat ada keinginan orang ini untuk menjadi orang yang baik, orang yang senantiasa yang ingin lebih dekat kepada Allah. Lalu Rasulullah memberikan kabar gembira, "Wahai saudaraku, bukankah Allah telah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang suka melakukan dosa, dosa besar, dosa kecil, dosa yang selalu dilakukan setiap hari, dosa yang sulit untuk ditinggalkan. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa wahai hambaku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu yang menciptakan kamu sekalian wahai manusia, mengampuni semua dosa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ini, "Wahai saudaraku, dzanbuka a'dham amis samawat?" Mana yang lebih besar wahai saudaraku, dosamu atau langit ciptaan Allah yang begitu luas? Lalu orang ini berkata, "Dosaku lebih besar wahai Rasulullah dibandingkan langit yang begitu luas yang Allah ciptakan.
Sungguh aku malu, wahai Rasulullah, kepada Allah. Seandainya Allah tidak mengampuni dosa yang telah kulakukan. Lalu Rasulullah bertanya kedua kalinya, wahai saudaraku, dzanbuka a'dham amil kursi? Mana yang lebih besar, dosamu atau kursi, atau singgasana Allah yang begitu luas? Apa kata orang ini? Wahai Rasulullah, dosaku sangat besar. Aku malu kepada Allah dan tidak mungkin aku ceritakan dosa yang besar yang kulakukan kepadamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya ketiga kali kepada orang ini, wahai saudaraku, dzanbuka a'dham amillah? Mana yang lebih besar, wahai saudaraku, dosamu atau Allah? Dosamu atau rahmat Allah? Dosamu atau kasih sayang Allah? Lalu menangislah orang ini, para jamaah sekalian. Ternyata rahmat Allah, kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh semua makhluknya. Lalu orang ini merasakan bahagia mendengar nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah memberikan wasilah cara bagaimana dosa yang dilakukan yang besar di masa lalu oleh orang ini agar senantiasa diampuni oleh Allah. Rasulullah berkata kepada orang ini, wahai saudaraku, alaika bil jihadi fi sabilillah. Wahai saudaraku, jika engkau ingin diampuni oleh Allah, maka berjihadlah fi sabilillah. Pergilah ke medan perang, ikutlah bersama para mujahidin, membantu saudara muslim kita yang sedang dizalimi oleh kaum kufar. Apa kata orang ini? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang yang sangat takut untuk pergi berjihad. Aku adalah orang yang termasuk orang yang paling lemah dibandingkan saudara-saudaraku yang lainnya. Aku tidak sanggup, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan nasihat yang kedua, wahai saudaraku, alaika bisyam. Perbanyaklah berpuasa jika dosamu ingin diampuni oleh Allah. Apa kata orang ini? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling miskin. Jangankan berpuasa, tidak berpuasa pun aku sulit untuk mencari makanan ya Rasulullah. Aku tidak sanggup untuk berpuasa. Lalu Rasulullah memberikan nasihat yang ketiga, wahai saudaraku, alaika qiyam fil lail. Wahai saudaraku, jika engkau ingin diampuni oleh Allah, maka bangunlah di waktu malam. Mintalah ampun kepada Allah. Berdialoglah dengan Allah. Karena di waktu malam banyak orang yang senantiasa nikmat dengan tidurnya. Sedangkan jika engkau bangun di waktu malam untuk melaksanakan salat qiyamul lail, untuk melaksanakan salat tahajud, maka Allah Maha Pengampun. Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang senantiasa sungguh dalam bertaubat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, innakum takhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya kamu sekalian, wahai manusia, selalu berbuat dosa di waktu malam dan di waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sedangkan aku adalah Rabb, Sang Maha Pengampun, mengampuni semua dosa. Fastaghfiru aghfir lakum. Maka memohon ampunlah kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Mudah-mudahan dari kisah di atas kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran agar jangan sekali-kali kita merasa berputus asa
dari rahmat Allah. Meskipun kita merasakan sulit untuk meninggalkan dosa, karena dosa adalah tempat daripada seorang makhluk. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang, dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.